عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh, serta siapapun yang mendengarkan serta menyaksikan kajian pada kesempatan ini, semoga selalu dirahmati, dibarokahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua umur yang panjang untuk beribadah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keluasan rizki, rizki yang halal, rizki yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita berterima kasih kepada baginda Rasul, menyampaikan salawat kita, salam kita kepada baginda Rasul, dengan rahmat Allah, Allah berikan kita semua istiqomah dalam bersolawat, menyampaikan salam kepada baginda Rasul. Dengan rahmat Allah, melalui solawat dan salam, Allah berikan kita semua istiqomah untuk ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit. Dengan barokah solawat dan salam kepada Rasul, semoga kita semua termasuk dari golongan umat Sayyidina Muhammad yang kelak mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar. Dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul, semoga kita termasuk dari umat Sayyidina Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatil uzma,
syafaat yang utama, yang agung, terutama ketika kita kelak berada di yaumil akhir. Semoga kita semua termasuk dari umat Sayyidina Muhammad yang mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kalau bicara tentang sholawat itu Bapak Ibu, jadi saya pernah baca dalam satu kitab itu, pada saat di hari akhir Rasulullah itu akan memanggil kita, memanggil orang-orang yang selalu membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Nah, orang yang dipanggil ini bingung. Gimana kalau kita dipanggil oleh orang yang terkenal dunia ya, di dunia, orang hebat, orang yang terkenal, dipanggil kita itu bingung, loh kok roh aku? Nah gitu. Ini baginda Rasul Pak Bu. Kita nanti dipanggil oleh baginda Rasul, dipanggil nama kita, kemudian kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, panjenengan kok semerap kula? Masya Allah, kita akan seperti itu Pak. Jawaban baginda Rasul, karena sholawat dan salammu sampai kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai lepas lisan kita, bibir kita ini untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasul. Masya Allah. Makanya ini bentuk terima kasih, bentuk syukur kepada Allah dan terima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah bilang begini, saya cinta Rasulullah, saya kalau membaca maulid saya bergetar hati saya. Iya bergetar, tapi buktikan dengan membaca sholawat dan salam setiap hari, setiap saat. Jadi jangan sampai kita seperti syair yang ditulis oleh Abu Nawas, ilahi lastulil firdaus si ahla. Ya Rabbi, saya ini gak pantas menjadi penduduk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya gak kuat Rasul kalau dimasukkan ke neraka. Karepmu apa? Surga gak iso, neraka gak kuat. Nah terus sama saya cinta kepada Rasulullah, saya rindu kepada Rasulullah, sampai sholawat, sampai salam dengan Rasulullah, boten ya sama kayak tadi itu. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, sholawat dan salam kepada Rasulullah, minimal waktu yang diutamakan itu malam Jumat dan hari Jumat. Masya Allah, minimal. Makanya sampai kebiasaan salafus saleh itu dulu kalau baca sholawat itu Pak, Masya Allah, 15.000, 1.000, 3.000, 5.000 sholawat terus. Masya Allah. Sebagai apa? Bentuk ta'ziman wa takriman wa tasyrifan, penghormatan, memuliakan, hormat, rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kita semua ini dengan rahmat Allah termasuk dari golongan yang istiqomah membaca salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terakhir kita mengkaji tentang seutama-utamanya doa. Bahwa kita diajari oleh baginda Rasul tentang doa yang luar biasa istimewa. Kalau berdoa, kata Rasulullah, berdoalah dengan menggunakan kalimat yang padat. Jangan bulet aja. Contoh doa yang singkat padat mencakup semuanya adalah apa, Pak? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dalam berdoa gunakan kalimat yang mencakup semua, meliputi semua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Makanya pada suatu saat ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, Bapak Ibu, "Ya Rasulullah, ayu du'ai afdal?" Doa apa yang paling utama? Qala, "Sal rabbakal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Kata Rasulullah ketika ditanya oleh laki-laki tersebut demikian, mintalah kamu kepada Tuhanmu al-afwa, ampunan, wal afiyah, afiat, kesehatan rohani. Jangan hanya memikirkan kesehatan jasmani. Repot, mensana en corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau tubuhnya terlalu sehat nanti ini susah juga, Pak. Enggak memperhatikan jiwanya. Ini. Masya Allah, mentang-mentang sehat, wah ini jangan. Jiwa itu juga penting. Makanya sehat wal afiyah. Jadi afiyahnya itu, ruhaniyahnya itu. Banyak orang badannya sehat, kekar, ototnya otot, kawat, balungnya balung. Tuh kok tumbas tempun dini. Pesan di mana itu? Masya Allah. Giliran bulan Ramadan datang, contoh. Nah, apa gak poso? Gak kuat aku. Loh, badannya besar belum tentu kuat puasa. Contoh. Berarti badannya sehat, jiwanya ini yang tidak sehat. Ini yang dimaksud dengan sehat wal afi. Kecukupan rohania kita di dunia dan akhirat. Kemudian laki-laki itu datang lagi, summa atahu fil yaumits tsani wath tsalis. Datang lagi pada hari kedua, hari ketiga. Fasa'alahu hadas su'al wa ajaba bidzalikal jawab. Hari kedua tanya lagi. Hari ketiga tanya lagi kepada Rasulullah, doa apa Rasul yang paling utama? Summa qala, maka kemudian Rasulullah menjawab, Bapak Ibu sallallahu alaihi wasallam, fa idza a'taital afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Kata Rasulullah, kenapa kamu itu kok saya beri jawaban bahwa doa yang utama itu adalah ampunan, minta kesehatan, kemudian minta kesehatan, sehat wal afiyah dunia akhirat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau kamu sudah memperoleh ampunan Allah, kalau kamu memiliki sehat jasmani rohani dari dunia sampai akhirat kelak, maka kamu sudah termasuk orang yang paling beruntung di dunia sampai akhirat.
Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan dengan rahmat Allah kesehatan jasmani rohani, ampunan dari Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal. Tidaklah suatu doa yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh seorang hamba lebih utama dari doa Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan, kesehatan ruhaniyah baik di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi memang Islam itu tidak hanya memikirkan dohiron, tapi juga batinan. Islam tidak hanya memikirkan fisik saja, jasad saja, badan saja, tapi ruhaniyahnya juga. Makanya ada doa yang seperti tersebut. Adab doa berikutnya yang ke-11, tajnibud du'a ala nafsihi wa ahlihi wa malihi. Janganlah, hindarilah kalian meminta sesuatu yang tidak baik, meminta sesuatu yang tidak baik untuk diri kalian atau keluarga kalian atau harta kalian. Kadang kan kita karena pikiran sumpek, stres, enggak sukses misalnya, mesisan acur temen Pak. Iya. Mesisan gak balik temen, gak popo temen gak balik temen. Makanya hati-hati. Ini hadisnya. Fa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khidamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nailin fiha ata'un fayustajabu lakum. Hati-hati dengan doa kita. Janganlah kalian berdoa kepada diri kalian. Janganlah kalian berdoa untuk anak-anak kalian. Janganlah kalian berdoa untuk para pelayan kalian. Dan janganlah kalian berdoa untuk harta yang kalian miliki, kecuali itu semua tidaklah diikuti oleh Allah, diijabah oleh Allah Tabaraka wa ta'ala yang penuh dengan keberkahan dan maha tinggi. Suatu saat yang tiba-tiba saat itu Allah berikan apa yang kalian doa-doakan itu. Hati-hati, makanya pikirannya harus bagus, positif, doa-doanya juga harus yang baik-baik. Daripada kayak gini mesisan hancur dah apa? Oh, hancur teman, Pak. Iya. Doa ke anak-anak kita jangan sampai, Masya Allah. Teman-teman, waduh, apalagi doa ibu, waduh, sudah. Makanya walaupun anaknya nakal, ya jangan dibilang nakal katanya secara psikologi. Ini sampean putu ini nakal, boten, aktif. Oh. Jadi nggak nakal, cuma aktif. Oh. Gitu. Sampean putu ini usil, boten, kreatif. Oh. Jadi
itu tafaulan, bentuk kita itu tafaul, artinya mengambil dari sisi yang positif. Jadi jangan sampai kemudian kita ini mempunyai doa-doa yang tidak baik kepada diri, keluarga, harta yang kita miliki. Itu adab yang ke-11. Adab berikutnya yang ke-12, tikrarud du'a salasan. Boleh Bapak Ibu dalam berdoa mengulang doa kita 3 kali. Misalnya kapan? Contoh, ketika kita tahlil, atau dalam hal kita ini sesuai dengan hajat kita, boleh diulang 3 kali. Misalnya apa Pak? Dalam tahlil, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maksudnya apa diulang-ulang? Nah, itu sebagai takkid, mintanya nemen. Kita saja kalau minta sesuatu ya kepada orang tua atau minta bantuan kepada teman kan kadang ngulang-ulang. Menunjukkan apa? Begitu pentingnya, begitu butuhnya kita. Gitu. Itu boleh. Hadisnya, fa'an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ayyadwa thalathan wa yastaghfiru thalathan, rawahu Abu Daud. Jadi beliau ini kaget ketika menemui baginda Rasul berdoa 3 kali dan beristighfar 3 kali. Apalagi kalau mau berdoa, nah, itu bagus. Mau berzikir ya, dalam hal apapun kita memulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa? Mengkondisikan jiwa kita ini supaya tenang. Jiwa kita ini kan makanannya yang dibutuhkan oleh jiwa ini kan seperti ini, zikir, ibadah, taqarruban ilallah, menenangkan itu. Makanya banyak orang kalau istighosah ya, saking khusyuknya biasanya dia langsung lepas. Iya, saking khusyuknya itu kan jiwanya terlalu tenang itu. Sampai pertamanya geleng-geleng la ilaha illallah, tek ini Pak. Itu sudah lepas ya. Saking tenangnya ya. Ya. Tapi kalau sholat jangan. Nah ini kalau subuh ini. Jadi ini dibolehkan mengulang itu. Yang ke-13, idza da'a li ghairihi ayyabda'a bi nafsihi. Kalau mendoakan orang lain, nah ini adabnya. Kalau mendoakan orang lain, doakan dulu dirinya. Jangan sampai mendoakan orang lain, dirinya tidak didoakan. Dalam semua hal ibadah. Haji juga begitu. Kita mau melempar jumrohkan orang lain, maka kita harus melempar dulu untuk diri kita. Semua hal, kalau sudah diri kita selesai melaksanakan tugas kewajiban, baru orang lain kita bantu. Contohnya, qala Allah Ta'ala Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Makanya Allahumma ighfirli wali walidayya, diri kita.
Boleh mendoakan, tapi mulai dari diri kita sendiri. Wa an Abi bin Ka'ab wa an Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Jadi Rasulullah itu kalau mau mendoakan orang lain memulai untuk dirinya dulu. Jadi ini adab untuk berdoa. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bagaimana dengan berikutnya? Ada berikutnya. Mashul wajhi bil yadaini akibat doa wa hamidallahu wa tamjidu wassalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi membasuh muka dengan kedua tangan setelah berdoa, memuji Allah, memuliakan Allah, dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa mas'ul wajhi bil yadaini min iddati turuq kulluha dha'ifah wa asyara al-hafidh ila anna majmu'aha tablughu bihi darajatal hasan. Jadi ini hasan kedudukannya Pak dalam hadisnya ini. Mengusap wajah. Kan ada orang Pak mesti pernah lihat jenengan. Kalau sudah doa diusap, atau ada yang ketika selesai berdoa satu badan diusap.